Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alfia Setiari dari Universitas Islam 45 Kota Bekasi, Prodi Ilmu Komunikasi, kelas Paralel 3. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam. Yang pertama tentang Pesan Madinah bagian 2, yaitu isinya yang pertama itu kajian surah As-Samsi, pengambilan keputusan mempunyai risiko. Yang kedua itu kajian surah An-Naba, proses pembaruan tauhid meliputi keseruan tauhid dan hari akhir. Yang ketiga itu kajian surah Al-Duha, yaitu ungkapan syukur. Materi yang kedua tentang kepemimpinan. Arti dari kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang agar bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan yang mereka inginkan. Secara umum, pemimpin dalam kelompok untuk bertanggung jawab seluruh aktivitas training dan aktivitas lainnya. Kepemimpinan profetik dari Allah, kemudian Al-Quran sebagai alat transfer sifat ketuhanan, lalu Nabi Muhammad sebagai insan kamil yang memiliki akhlakul karimah. Dari ketiga tentang implementasi tauhid dalam Pancasila. Tauhid merupakan ajaran dasar Islam yang di atasnya dibangun syariat-syariat agama. Menurut bahasa, tauhid adalah bahasa Arab yang berarti menganggap sesuatu itu esa atau tunggal. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila bukan sekedar dasar negara atau sesuatu yang harus dihafalkan di luar kepala, melainkan sesuatu yang harus diamalkan oleh semua warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Makna dan nilai-nilai yang terkadang dalam Pancasila merupakan falsafah jiwa dan pandangan hidup bangsa yang telah tumbuh dalam kehidupan masyarakat dan bangsa. Ketauhidan baik akikah, syariah, muamalah, dan akhlakul karimah telah memberikan warna pada akal dan budi masyarakat. Selanjutnya, materi keempat tentang bahaya pembaruan energi istiraj. Istiraj adalah kesenangan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang yang jauh darinya. Sebenarnya itu salah satu azab baginya. Apakah ia bertaubat ataupun semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika berbuat salah dan bertaubat adalah salah satu sifat dari manusia. Namun, jika tidak berasa dosa dan susah meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan sifat dari manusia, tetapi itu karakter dari iblis. Jadi, hikmahnya adalah kita sebagai umat manusia, jika kita hilaf berbuat salah, hendaknya kita langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu tentang energi pembaruan untuk membangun moralitas bangsa. Yang pertama, spirit pembaruan. A. Kajian surah Al-Mudaththir ayat 2, 3, dan 7. Ayat yang kedua berarti bangunlah lalu berikan peringatan. Yang dimaksudnya itu adalah takutilah penduduk
Mekah dengan neraka jika mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat ketiga artinya itu, dan Robmu agungkanlah. Maksud ayat tersebut itu kita harus agungkan Allah dari tindakan persekutuan yang diada-adakan oleh orang musyrik. Yang terakhir ayat ketujuh yang artinya dan kepada Robnya. Yang dimaksud ayat ketujuh itu kita dalam bertakwa dan menjauhi larang-larangannya. Yang B yaitu gerakan pembaruan bangsa. Gerakan pembaruan melalui ilmu tasawuf. Ibnu Khaldun pernah berkata, orang-orang yang tekun beribadah itu dikenal nama-nama golongan tasawuf. Kemudian Abdullah bin Nuh berkata, kesempurnaan dalam Islam, kesempurnaan dalam iman, kesempurnaan dalam amal, dan kesempurnaan dalam ihsan. 2. Contoh pembaruan negara muslim. A. Gerakan akhlak sebelum abad 2001. Peran sufi di abad 21 di samping sebagai gerakan memasukkan agama melalui tauhid, juga berperan sebagai mesin pergerakan utama nasionalisme. Contoh ini terjadi beberapa di kawasan. Yang pertama itu ada negara Irak yang dipimpin oleh Khalid pada tahun 1190 sampai 1242 Hijriah atau 1776 sampai 1827 Masehi, yang ajarannya dikembangkan oleh Syekh Ahmad Shir di India dalam melalui Islam dan Sultan Akbar. Yang kedua ada Sudan yang dipimpin oleh Muhammad Ahmad pada tahun 1255 sampai 1261 Hijriah atau 1840 sampai 1854 Masehi, yang berjuang membebaskan rakyat dan negara Sudan dari penjajahan negara Inggris. Ketiga, tantangan abad 21 bukan hanya ancaman fisik, tetapi lebih pada pola pikir. 5. Tanda kehancuran bangsa. Yang pertama itu ketidakjujuran, yang kedua penurunan kerja, yang ketiga meningkatnya kekerasan, yang keempat meningkatnya kecurigaan dan kebencian, yang terakhir yang kelima rusaknya moral bangsa. Sekian yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.